Protein transport merupakan protein yang memang berfungsi membantu transport molekul ya, transportasi maksudnya di sini. Jenis-jenisnya ada yang melintang ya, yang kita kenal dengan istilah protein channel, dan memang dia membentuk saluran untuk molekul hidrofobik melintasi membran. Yang kedua ada aquaporin, yaitu protein yang memang dia membentuk pori pada membran sel. Yang terakhir adalah karier protein, yaitu protein yang memang mengikat senyawa yang akan dibawa gitu ya. Jadi dia membawa senyawa masuk ataupun dia keluar melintasi membran. Berikut adalah ilustrasinya. Ada senyawa ya, suatu senyawa, kemudian nanti dia berikatan dengan ada situs ikat di dalam proteinnya. Ya, kemudian dia juga bisa nanti pertama dia masuk, kemudian dari luar misalnya ke dalam atau sebaliknya. Dari dalam dikeluarkan. Kalau transporter berarti di sini dia ada protein channel yang dia membuat lintasan. Nah, di sini ada pori ya, pori yang nanti dia akan membuka ketika ada senyawa yang masuk dan sebaliknya. Setelah itu dia akan menutup. Nah, transport sendiri yang kita kenal itu ada dua dalam sel. Ada transport yang sifatnya pasif, ada yang transport yang sifatnya aktif. Transport pasif berarti adalah transportasi ya zat keluar masuk sel yang tidak memerlukan energi dan cenderung terjadi secara spontan. Di sini mengikuti gradien konsentrasi. Ya, konsentrasi rendah di dalam sel ataupun konsentrasi rendah di luar sel, dan sebaliknya konsentrasi tinggi dalam sel, konsentrasi tinggi di luar sel itu bisa memicu terjadinya transport pasif. Karena memang untuk transport pasif sendiri merupakan secara alami adalah difusi. Difusi molekul melintasi membran tanpa memerlukan energi. Di mana difusi ini memang nanti cenderung spontan dan zat itu akan berpindah karena difusi berarti dia menuruni gradien konsentrasi. Dari daerah yang dengan konsentrasi tinggi dia akan pindah ke daerah konsentrasinya yang rendah. Kenapa dikatakan pasif? Karena tidak diperlukan energi untuk membuat proses transportasi zat tadi terjadi. Sehingga kita kenal dengan istilah transport pasif. Berikut adalah ilustrasinya ya. Di sini ada difusi dari satu senyawa, mana di sini ada air, kemudian ada membran. Nah, membran itu dia sifatnya permeable. Ya, jadi zat bisa keluar masuk tergantung gradien konsentrasinya. Di sebelah kanan itu adalah air, sebelah kiri adalah air ditambahkan dengan pewarna. Ya, nanti pewarna itu dia akan pindah melalui membran ke daerah yang lebih banyak airnya. Jadi dia dari tinggi pindah ke rendah. Jadi senyawa pewarnanya rendah, dia akan pindah dari yang senyawa pewarna tinggi, daerah dengan senyawa pewarna tinggi ke daerah dengan senyawa yang memang dia konsentrasi senyawanya lebih rendah. Nah, kemudian kalau ada dua senyawa bagaimana? Kalau ada dua senyawa, maka nanti senyawa tersebut akan saling berpindah sampai terjadi kesetimbangan di antara dua senyawa tersebut yang dibatasi dengan membran tadi, membran selektif ya, membran permeable tadi. Jadi yang pindah di sini adalah senyawanya ya. Nah, sekarang kita masuk lagi ke transport pasif, masih transport pasif ya. Di sini osmosis adalah sebenarnya difusi air melalui membran selektif permeable, di mana yang pindah itu adalah airnya. Jadi air itu dia akan pindah dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi sampai terjadi kesetimbangan. Nah, osmosis tentunya akan mempengaruhi keseimbangan air yang ada di dalam sel. Nah, berikut adalah ilustrasi dari perpindahan air. Nah, di mana di sini sebelah kiri dia lebih rendah konsentrasi gulanya, di sebelah kanan konsentrasi gula lebih tinggi. Nah, supaya setimbang, maka si air itu akan berpindah ke molekul yang memang dia konsentrasi dari si airnya itu lebih rendah. Sehingga nanti akan terjadi
senyawa ini dia berpindah, airnya juga berpindah. Jadi terjadi difusi senyawanya dan terjadi difusi air. Jadi senyawanya pindah ke kiri, kemudian untuk airnya dia pindah ke kanan. Sehingga nanti di tabung ini dia akan sama ya, untuk konsentrasinya, konsentrasi gulanya dan konsentrasi air. Nah, sekarang untuk keseimbangan osmosis sendiri kita mengenal istilah tonisitas, isotonis, hipertonis, dan juga hipotonis. Nah, tonisitas sendiri ini merupakan ukuran kemampuan larutan di sekitar sel yang menyebabkan sel itu mendapatkan air atau kehilangan air. Nah, terdapat 3 jenis tonisitas. Ada isotonis, ya mungkin sering dengar ya, larutan isotonis itu kan. Itu larutan apa sih? Larutan yang memang konsentrasi antara di dalam dan di luar sel itu dia sama. Kemudian ada larutan hipertonis, di mana larutan di luar sel kondisinya itu lebih pekat dibanding dengan di dalam sel, sehingga nanti cenderung akan terjadi difusi air, di mana airnya dia akan ke luar, gitu ya. Jadi sel itu dia lebih cenderung akan kehilangan air. Nah, kemudian ada hipotonis, di mana konsentrasi larutan di luar sel itu lebih cair dari di dalam sel, sehingga nanti sel itu akan mendapatkan air ya, karena kondisinya si sel ini dia lebih pekat. Nah, berikut ada ilustrasinya yang untuk sel darah merah itu memang harus di kondisi isotonis, sehingga dia tidak akan pecah ya, atau dia tidak juga akan mengkerut ya, karena airnya keluar. Pecah kalau terlalu banyak air, atau mengkerut karena airnya keluar dari sel. Nah, kita juga kenal dengan istilah osmoregulasi. Osmoregulasi adalah pengaturan cairan tubuh sehingga seimbang antara pemasukan dan pengeluaran cairan tubuh oleh sel atau organisme hidup. Contohnya adalah pada protista kita mengenal ya, contoh spesiesnya Paramecium sp. Itu memiliki vakuola kontraktil yang berfungsi untuk mengeluarkan air dari dalam sel. Berikut ilustrasinya, di sini ada ketika si vakuolanya terisi, kemudian nanti dia akan mengeluarkan cairan dari dalam sel. Nah, sekarang ada lagi istilah difusi terfasilitasi. Apa itu? Difusi terfasilitasi yaitu adalah difusi yang dibantu oleh protein transport. Di mana protein transport di sini dia hanya mempercepat saja pergerakan pasif molekul melewati membran plasma. Contohnya, protein-protein tersebut adalah aquaporin dan ion cyanide. Nah, kita juga tahu adalah ada istilah transport aktif. Apa itu aktif? Berarti ada perpindahan molekul melintasi membran yang dia berlawan arah dengan gradien konsentrasi. Dan biasanya ini dibutuhkan energi karena dia melawan arah gradien konsentrasi. Jadi mestinya air itu dari rendah ke tinggi ya, itu dia jadi dari tinggi ke rendah misalnya. Atau tadi difusi ya, difusi itu dari konsentrasi ke rendah, itu malah sebaliknya. Itu memerlukan transport aktif. Nah, ada beberapa yang terkait di sini, ada pompa natrium kalium dan juga ada cotransport untuk transport aktif. Nah, untuk pompa natrium kalium di sini menggunakan 2 gaya, yaitu ada gaya kimia dan gaya listrik, di mana tentunya kita butuh ya untuk ada molekul natrium dan kalium pada sel-sel. Nah, kalau untuk pompa proton itu cenderung menggunakan pada sel tumbuhan, jamur, dan bakteri. Jadi dia menggunakan proton. Nah, kalau pada sel-sel manusia, eukariotik ya, kebanyakan itu menggunakan natrium kalium. Nah, seperti ini kira-kira. Jadi natriumnya berikatan, ya. Kemudian di sini natriumnya rendah, kaliumnya tinggi. Di luar itu natriumnya tinggi, kaliumnya rendah. Nah, nanti dia akan jadi fosforilasi. Kemudian protein itu berubah bentuk, natrium dikeluarkan. Nah, setelah itu kaliumnya akan berikatan, ya. Ya, si fosfatnya itu dilepaskan. Nah, setelah fosfat dilepaskan, itu nanti si kalium akan
melepaskan juga ya. Kemudian si situsnya akan normal lagi. Tapi seperti ini. Nah, ini untuk membawa si fosfat tadi masuk ke dalam sel. Nah, berikut adalah rangkumannya. Ada pasif, ada aktif. Nah, kalau co-transport itu adalah transport zat yang mengaktifkan transport lainnya. Yang terlibat adalah protein transport. Nah, pada tumbuhan, ini menggunakan pompa proton menyebabkan transfer aktif nutrien ke dalam sel. Dan selain itu, dia juga dia bisa mentransfer sukrosa ke dalam sel hanya jika si sukrosa ini berpindah bersamaan dengan ion hidrogen. Jadi ketika sukrosanya masuk, hidrogennya dia ikut juga ya ditransport oleh sel. Seperti ini. Ya, jadi sukrosanya masuk, hidrogen juga masuk. Setelah itu hidrogennya akan dikeluarkan kembali. Seperti ini. Nah, untuk jenisnya sendiri ada uniport, ada simport, ada antiport. Ya, port berarti hanya satu. Simport berarti ada dua ya, ada dua. Kemudian antiport dia dua tapi berlawanan arah. Nah, ada molekul makromolekul. Sekarang kita berbicara tentang makromolekul. Di sini molekul kecil dan air itu bisa melalui membran atau protein transport. Tapi bagaimana dengan molekul besar? Nah, molekul-molekul besar, contohnya seperti polisakarida dan protein, itu tentunya tidak bisa melalui membran. Dia menggunakan vesikel. Nah, untuk transport makromolekul ini memerlukan energi. Nah, jadi di sini ada yang pertama jenisnya adalah eksositosis. Eksositosis, dia vesikel transportnya melebur ke membran, ya, kemudian dikeluarkan isinya, ya. Kemudian ada endositosis. Endositosis berarti dia memasukkan makromolekul dengan membentuk vesikel. Jadi kalau yang pertama itu ada ekso berarti mengeluarkan, ya, dia dari sel mengeluarkan makromolekul itu dia dengan melebur ya ke membran kemudian isinya keluarkan ya. Dan ada lagi di sini contohnya endositosis di mana terdapat 3 jenis ya. Jadi apa tuh endositosis? Berarti dia proses memasukkan makromolekul dari luar ke dalam sel dengan fasilitasi atau dibantu dengan vesikel. Membentuk vesikel dari mana? Dari membran plasma. Ada 3 jenis endositosis, ada fagositosis, pinositosis, dan endositosis yang dibantu dengan reseptor. Berikut adalah contohnya, ada fagositosis, berarti dia dimasukkan makanan, pinositosis berarti ada cairan dimasukkan ke dalam sel yang bentuknya makromolekul. Terakhir ini yang menggunakan reseptor, reseptor mediated endositosis. Kalau reseptor tentunya kita ada protein ya, ligan sini ya, dia berikatan dulu, ketika dikenali baru masuk ke dalam. Fago, berarti dia nanti istilahnya seperti makromolekul itu akan dicerna oleh sel ya dengan lisosom. Jadi seolah-olah sel sedang makan ya untuk fagositosis ya. Kemudian kalau untuk pino seolah-olah sel itu sedang meneguk fluida kecil ya dalam vesikula kecil. Seperti ini. Jadi istilahnya sel sedang minum ya makromolekul. Nah, endo berarti dia menggunakan ligan. Molekul yang berikatan dengan reseptor tadi yang ada di permukaan membran yang berikat dengan protein integral. Nah, seperti ini ya. Baik, demikian untuk materi transport sel. Semoga bermanfaat. Terima kasih.